Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian membahas sirah atau perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan bagaimana tekanan-tekanan yang diberikan oleh kaum musyrikin Quraisy. Di antaranya mereka menekan paman dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Abu Thalib, untuk memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan dakwah beliau. Namun hal yang demikian tidaklah kemudian menyurutkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Beliau tetap mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga telah kita jelaskan bagaimana usaha kaum musyrikin Quraisy menekan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara. Di antaranya mereka melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa beliau adalah sosok yang abtar, yang terputus karena kematian yang dialami oleh putra beliau. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Sehingga kata orang-orang Quraisy, ya, bahwa Muhammad ini abtar, terputus dia. Namun kemudian dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, justru orang-orang yang mencela beliaulah yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencelamulah wahai Muhammad, merekalah orang-orang yang terputus. Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak hanya itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, gangguan demi gangguan diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka meletakkan kotoran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, dan juga mereka meletakkan kotoran di masakan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di periuknya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, beliau mengatakan fakana ahaduhum yatrahu alaihi sallallahu alaihi wasallam rahimasyah wa huwa yusalli. Dahulu mereka, salah seorang di antara kaum musyrikin Quraisy, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menegakkan salat, maka mereka meletakkan rahimnya kambing. Jadi kambing-kambing yang dikurbankan oleh kaum musyrikin kepada berhala, ini diambil rahimnya kemudian diletakkan di tempat sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih daripada itu, wa kana ahaduhum yatrahuha fi burmatihi idza nusibat lahu. Bahkan di antara mereka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang masak. Ya, kemungkinannya kan dapur orang zaman dulu itu di luar. Ya, letaknya ketika mereka masak itu di luar rumah. Maka mereka meletakkan kotoran tersebut di periuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang masak. Coba bayangkan bagaimana kejamnya mereka, bagaimana tekanan yang mereka lakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang masak, keluarganya kemudian diletakkan di dalam periuk beliau. Ya. Oleh karena itulah hatta ittakhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam hijran yastatiru bihi minhum idza shalla. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghindari gangguan kaum musyrikin, beliau membuat sebuah ruangan untuk beliau salat sehingga tidak terganggu dari
gangguan kaum musyrikin. Fakana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tarahu alaihi dzalikal ada, ya, kama haddatsani Umar bin Abdullah ibn Urwah ibn Zubair an Urwah bin Zubair yakhruju bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam alal ud fayaqifu bihi ala babihi thumma yaqul ya bani Abdi Manaf ayu jiwarin hadha. Dan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka melakukan kejahatan ini, yakni melemparkan kotoran ke periuk beliau, tahu periuk ya, panci ya, panci terbuat dari tanah liat untuk masak. Ketika mereka meletakkan ini di periuk beliau, maka beliau mengambilnya dengan kayu, lalu beliau keluar dari rumahnya kemudian mengatakan, ya bani Abdi Manaf ayu jiwarin hadha. Wahai Banu Abdi Manaf, ya, tetangga macam apa yang berbuat semacam ini? Ya, orang-orang Arab mereka sebelum masuknya Islam mereka tahu bahwa tetangga itu memiliki hak, tidak boleh diganggu. Ya, tapi lihat bagaimana orang-orang Quraisy mereka melanggar kebiasaan ini, mereka meletakkan sesuatu yang menjijikkan di periuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, thumma yalqihi fit tariq, kemudian Nabi pun melemparkan kotoran tersebut ke jalan. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa hak tetangga itu sangatlah besar. Gak boleh kita memberikan gangguan kepada tetangga kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi tetangganya tidak boleh untuk kemudian dia ganggu, ya, justru harus dimuliakan. Oleh karena itu boleh bagi kita ketika kita mendapatkan gangguan dari tetangga yang kita coba untuk menasehati, menyampaikan kepada dia bahwa kita terganggu, kemudian dia tidak mengubah sikapnya, ini boleh bagi kita untuk mempermalukan tetangga tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan oleh beliau kemudian mengatakan, ya bani Abdi Manaf ayu jiwarin hadha. Wahai Banu Abdi Manaf, ya, tetangga macam apa seperti ini? Dan dahulu pun di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi ada seseorang yang diganggu oleh tetangganya. Kemudian dia mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, coba bersabar, coba lihat apakah ada perubahan. Ternyata tidak ada perubahan. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW? Keluarkan barang-barangmu ke depan rumah. Keluarkan barang-barangmu ke depan rumahmu. Maka orang-orang yang lewat di depan rumah bertanya, ada apa ini? Kenapa kau dikeluarkan barang-barangmu? Kan ini kan menarik perhatian orang. Maka kemudian dia mengatakan, sesungguhnya tetanggaku telah menimbulkan gangguan, ya, kepadaku. Maka orang-orang mulai mencela tetangga tadi. Terdengar kemudian oleh tetangganya, ya, tetangganya kemudian, ayo masukkan lagi, saya akan hentikan gangguan terhadap dirimu. Ya, ini kita harus tahu tetangga itu memiliki hak. Jangan kemudian kita menimbulkan gangguan kepada mereka. Terkadang orang nggak peduli, yang penting dia senang. Misalnya, ya, sambil nyuci mobil dangdutan, banyak nggak? Banyak yang seperti itu. Dia nggak peduli sama tetangganya. Ya, tetangganya nggak suka dangdut. Atau nggak suka musik, tapi dia seperti itu, nyuci mobil sampai kencang sekali. Kadang-kadang nggak sambil nyuci, ya, tiap 24 jam, ya, musiknya nyala. Ini nggak boleh yang seperti ini, ya. Atau membuang sampah sembarangan. Ketika misalnya ada jalan di depan rumahnya, dia buang sampah sembarangan. Setiap kali orang lewat di sana mencium bau busuk, nggak boleh. Ya, yang demikian tidak boleh. Atau seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, ya. Misalnya jalannya itu sempit, kemudian dia tidak punya garasi, lalu dia letakkan, ya, mobilnya parkir di depan rumah sehingga orang kesulitan untuk jalan. Ya, kita nggak boleh seperti ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Nah, ini apa yang mereka lakukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak peduli lagi dengan adab-adab kepada tetangga. Kemudian juga, ya, gangguan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebabkan beliau alaihi salatu wasallam mendoakan kebinasaan kepada orang-orang yang berbuat melampaui batas. Jadi di antara kaum musyrikin Quraisy ini ada yang memang perbuatan mereka ini melampaui batas.
Kan kita lihat kan, di antara orang-orang musyrikin Quraisy, kita lihat ada yang masuk Islam. Seperti Umar bin Khattab, kemudian Abu Sufyan, Khalid bin Walid. Ya. Kalau kita perhatikan apa yang mereka lakukan, memang mereka menentang Islam, tapi tidak berbuat kemudian melampaui batas. Sampai melecehkan Nabi SAW, ya, melempari kotoran kepada Nabi SAW, tidak. Makanya mereka selamat, ya. Bahkan masuk Islam dan menjadi pembela Islam. Tapi orang-orang yang bersikap melampaui batas kita lihat, ya, mereka didoakan kebinasaan Nabi SAW dan benar apa yang didoakan oleh Nabi SAW terjadi pada diri mereka. Ya, jadi kita bisa lihat kaum musyrikin itu pun bertingkat-tingkat. Ya, ada yang besar sekali permusuhannya kepada Islam, bahkan tega untuk melakukan pelecehan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Ada yang tindakannya di bawah itu. Ya. Nah ini orang-orang ada sebagian, ada 7 orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Bagaimana kisahnya? Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli inda bait. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat di dekat Baitullah. Wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julusun. Ketika itu di sekitar Ka'bah, Abu Jahal dan gerombolannya mereka sedang duduk-duduk. Ya. Idz qala ba'duhum li ba'din ayyukum yaji'u bisala juzuri bani fulan fayad'uhu ala dhahri Muhammad. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, siapa di antara kalian yang berani untuk mengambil jeroan, ya, daleman kambing atau unta, ya, kemudian dia letakkan di punggungnya Muhammad ketika dia bersujud. Ya, jadi kan Ka'bah itu, ya, banyak berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Nah kaum musyrikin ketika mereka memiliki hajat, mereka bawa hewan kurban, entah itu unta, entah itu kambing, kemudian mereka sembelih. Sehingga banyak hewan-hewan sembelihan di sana, ya, kemudian jeroan-jeroannya itu bertebaran. Maka kata mereka, siapa yang berani mengambil jeroan dari kurbannya Bani Fulan, lalu dia letakkan di punggungnya Nabi SAW, di punggungnya Muhammad, ya, ketika dia bersujud. Fan ba'atha ashqal qaum faja'a bihi fanadara hatta sajada Nabi SAW wa wada'ahu ala dhahrihi baina katifai. Kemudian mereka pun, salah seorang di antara mereka pun pergi, ya, ashqal qaum, yakni orang yang paling buruk di antara mereka, pergi mengambil jeroan tersebut, kemudian fanadhara hatta sajada Nabi, kemudian dia menunggu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud. Jadi dia tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam merendah, ya, di posisi yang paling rendah, baru kemudian wada'uhu ala dhahrih baina katifai, baru kemudian diletakkanlah jeroan tadi di atas punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kedua bahu beliau. Bayangkan bagaimana, ya, pelecehan mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam posisi sujud, posisi yang sangat dekat dengan Robnya. Mereka letakkan, ya, kotoran tersebut di atas punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kemudian yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa ana anzuru la ughni syai'an, ya, law kana li man'atun, ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, wa ana anzur, dan ketika itu saya hanya bisa melihat, la ughni syai'an, ya, aku tidak bisa melakukan apapun, law kana li man'atun, kalau ada orang yang bisa mencegahku, artinya ada orang yang bisa melindungiku, pasti aku akan menolong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abdullah bin Mas'ud ini adalah sosok dari kalangan rendahan, Bani Huzail, bukan keluarga-keluarga yang terkemuka. Kita ingat kisahnya, beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Kapan itu? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sedang apa? Mengembalakan kambing. Orang rendahan beliau, bukan dari kalangan orang yang terkemuka.
maka tidak akan bermanfaat. Pembelaan beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi bumerang. Jadi tetap harus pakai rasio, ya, tetap harus pakai rasio. Kalau memang kita menolong kemudian akan menjadi kemudaratan yang lebih besar, maka jangan lakukan. Abdullah bin Mas'ud bisa mengukur dia. Ya, beliau tidak punya keluarga yang bisa membela beliau, maka beliau berdiam diri dari perkara tersebut. Qala faja'alu yadhaqu wa yuhilu ba'duhum ala ba'din Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sahu hatta ja'athu Fatimah. Lalu mereka pun tertawa-tawa. Apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika melihat jeroan itu ada di pundaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tertawa-tawa, ya. Kemudian wa yuhilu ba'duhum ala ba'din, ya, saling mentertawakan satu sama lain. Dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, la yarfa'u ra'sahu hatta ja'athu Fatimah. Beliau tidak mengangkat, ya, kepala beliau dari sujudnya sampai kemudian datang Fatimah radhiyallahu anha. Baru kemudian datang Fatimah, fatarahat an dhahrihi farafa'a Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ra'sah. Ya, maka datanglah Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau, kemudian mengambil kotoran tersebut, kemudian baru dia melemparkannya. Setelah itu barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, timpakanlah, ya, kebinasaan kepada Quraisy. Beliau mengulanginya 3 kali. Ya, beliau mengulanginya 3 kali. Ini disunnahkan bagi kita ketika kita memiliki hajat yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan bagi kita untuk mengulangnya 3 kali. Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, timpakanlah, ya, hukumanmu kepada Quraisy, yakni kepada orang-orang Quraisy yang mengganggu beliau ketika salat. Fasyaqqa 'alaihim idda'a 'alaihim, maka kemudian mereka ketakutan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di dekat Ka'bah, dekat Baitullah. Kemudian doanya diulang 3 kali dengan kesungguh-sungguhan. Dan pada hakikatnya mereka tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di atas kebenaran. Maka ketika Nabi mendoakan kejelekan kepada mereka, mereka pun merasa ketakutan. Qala kanu yarawna anna da'wata fi dzalikal balad mustajabah. Dan dari dahulu mereka, yakni kaum musyrikin, menganggap bahwa doa yang dipanjatkan dekat Baitullah adalah doa yang dikabulkan. Ya, jadi dari zaman dahulu, dari masa jahiliyah, ya, orang-orang sudah mengetahui bahwa doa yang dipanjatkan di dekat Ka'bah, dekat Baitullah, ini adalah doa yang makbulah. Makanya kita memperbanyak doa. Ya, kalau umroh itu perbanyak doa. Jangan perbanyak selfie. ya kalau ingin bikin kenangan, sekali cekrek, ya, sekali saya sudah pernah, ya. Tapi jangan kemudian habis. Ya, banyak jamaah terutama dari negeri kita tercinta, ya, banyak menghabiskan waktunya untuk selfie, ya. Sayang sekali waktu yang mustajab. Dan kita kalau sudah selfie, hilang kekhusyuan kita, ya enggak? Lupa mau doa apa. Tapi kalau misalnya kita jaga kekhusyuan kita, doa di Baitullah, Masya Allah, sampai nangis-nangis mengharap anugerah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan kabulkan. Baik. Maka kemudian mereka ketakutan, ya. Mereka sudah mengira bahwa dari dulu mereka sudah berpendapat bahwa doa yang dipanjatkan di dekat Masjidil Haram, ya, di dekat Ka'bah, ini adalah doa yang dikabulkan. Tsumma samma, kemudian mereka semakin ketakutan lagi. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nyebut nama. Summa sama Allahumma alaika bi Abi Jahl, wa alaika bi Utbah ibn Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid ibn Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'aid, wa adda as-sabi' falam yahfad. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan nama, ya Allah, timpakanlah bencana kepada Abu Jahal. Ya Allah, timpakanlah bencana kepada Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, timpakanlah bencana kepada Syaibah ibn Rabi'ah. Timpakanlah bencana kepada Al-Walid bin Utbah. Timpakanlah bencana kepada Umayyah bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Dan beliau menyebutkan 7 orang. Satu laginya itu Imarah ibn Walid.
Dalam riwayat yang lain disebutkan namanya Imarah atau Umarah Ibnul Walid. 7 orang yang ketika itu mereka berkumpul di sana dan meletakkan kotoran di pundaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Fa walladhi nafsi bi yadihi laqad ra'aitu alladhina 'adda Rasul sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalib Badr." Dan wallahi kata beliau, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, mereka semua ya terkapar, ya kemudian dimasukkan ke dalam sumur Badr. Semuanya tewas di perang Badar dengan mengenaskan. Ya. Kita lihat 7 nama yang didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Jahal. Ya, Abu Jahal mati dalam keadaan sangat terhina. Kenapa? Yang membunuh dia bukan jagoan-jagoan besarnya kaum muslimin. Yang membunuhnya adalah 2 orang anak yang baru berangkat remaja, Muawid bin Afra dan Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Benar apa yang disampaikan oleh Nabi. Doa Nabi dikabulkan di perang Badar. Nah, kita bisa melihat ya, ini Nabi SAW diperlakukan seperti itu sebelum beliau hijrah. Mungkin tahun kelima, ya, tahun kelima Hijriyah, tahun kelima kenabian beliau. Berarti sekitar 7 tahun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Kemudian perang Badar itu terjadi 2 tahun setelah beliau hijrah. Berarti jarak antara doa beliau dengan dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada rentang sekitar 9 sampai 10 tahun. Nah, kita itu jangan terburu-buru kalau berdoa, kalau mengatakan tidak dikabulkan. Lihat, Nabi SAW mendoakan kejelekan, bencana kepada 7 orang ini ketika beliau masih di Makkah. Kapan Allah kabulkan? Ketika beliau di Madinah, perang Badar, 2 tahun setelah beliau hijrah. Ada jarak sekitar 9 tahun. Makanya kita tuh jadi hamba Allah yang yakin dengan doa. Mungkin Allah tidak kabulkan tahun ini, mungkin tahun depan, atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Ya, tapi terus berdoa. Saya mungkin pernah cerita, ya mungkin bukan di sini ya, tentang ada pasangan yang sudah lanjut usia, mereka sudah lama menikah tapi tidak kunjung diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berdua tidak berhenti untuk berdoa. Sampai suatu ketika ya ada waktu penerimaan siswa baru, waktu itu saya jadi panitia penerimaan siswa baru di sebuah sekolah, ada kakek-kakek bawa anaknya. Ya, bawa anak ya. Ketika itu saya nggak tahu itu anaknya. Beliau ngomong, saya tanya, oh, maaf Pak, ini juga kurang sopan mungkin saya. Maaf Pak, ini bapaknya mana? Kok kakeknya yang bawa? Allah Ustaz, ya. Kurang sopan juga. Oh, ini putri saya Pak Ustadz. Astagfirullah, saya bilang gitu. Ya, kemudian beliau cerita bahwa memang beliau telat menikah. Beliau menikah itu usia 45 tahun. Istrinya itu kalau saya tidak salah usianya 35 tahun. Ya, kemudian lama menikah ketika sampai 15 tahun nggak punya anak. Ya, ketika istrinya itu di masa-masa menjelang menopause, ketika menjelang usia 50 tahun istrinya hamil. Ya, sehingga bapak ini ketika dia punya anak, ya, ketika punya anak masa kerjanya itu tinggal berapa tahun lagi. Makanya ketika mengantarkan anaknya tadi, bukan cucunya tadi, ya, beliau sudah pensiun, sudah tua sekali. Ya, berapa belas tahun dia, 15 tahun menanti kehadiran anak, akhirnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah ragu, terus-menerus berdoa. Mungkin Allah ingin agar kita tuh pahalanya banyak, doanya makin banyak. Ya, kalau kita berdoa sekali langsung dikabulkan, kan mungkin berhenti berdoa, ya enggak? Tapi kalau misalnya enggak diberi sama Allah, apa yang kita lakukan? Tiap kali waktu mustajab kita angkat tangan, ya. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Tiap kali doa kepada Allah dapat pahala, ya. Suatu saat akan ada masanya Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa kita. Kalau tidak dikabulkan, mungkin itu yang lebih baik bagi kita. Kalaupun tidak dikabulkan, itu akan menjadi pahala yang besar bagi kita, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya. Nah, kita bisa melihat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan setelah berjalannya waktu sekian lama. Kemudian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah,
tiga gembong kaum musyrikin ini ya mereka tewas dalam duel. Jadi sebelum perang Badar ada duel ya melawan kaum musliminnya diwakili oleh Hamzah, oleh Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Harits. Tewas mereka di awal perang Badar. Kemudian Umayyah bin Khalaf ini yang menjadi majikannya Bilal, yang menyiksa Bilal ya. Ketika itu dia dalam keadaan terpojok, lalu dia meminta perlindungan kepada Abdurrahman bin Auf, temannya di masa jahiliyah. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun berusaha memberikan pertolongan, namun kelihatan Umayyah bin Khalaf oleh Bilal dan kawan-kawannya. Maka langsung Bilal dan teman-temannya menyerbu kepada Umayyah bin Khalaf dan dia pun mati dalam keadaan terhina. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth di perang Badar dia tertangkap bersama An-Nadhr bin Harits. An-Nadhr bin Harits ini yang menyewa penyanyi. Ketika Rasulullah sedang membacakan Al-Quran, budak yang dia sewa atau dia beli menyanyi. Akhirnya ditangkap oleh Rasulullah SAW di perang Badar, dieksekusi bersama Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Nah kemudian Umarah bin Al-Walid, wallahu ta'ala a'lam, ya sepertinya juga beliau meninggal atau tewas di perang Badar. Inilah 7 orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian Allah timpakan kebinasaan kepada mereka di perang Badar. Makanya kita itu kalau ada doa yang dipanjatkan oleh Rasul SAW, misalnya Nabi melaknat ya orang pelaku riba misalnya, la'ana Rasul SAW akila riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibah. Nabi SAW melaknat, mendoakan laknat kepada orang yang makan riba, mengambil riba, ya memberikan riba, yang menulis riba, yang menjadi saksi riba. Ini jangan anggap enteng. Doa Nabi SAW itu dikabulkan oleh Allah. Kalau kita dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, siapa yang bisa nolong kita? Kadang orang dengar berita Nabi SAW mendoakan ini santai ya. Lihatlah apa yang menimpa ya para gembong-gembong kaum musyrikin. Ketika Nabi SAW mendoakan keburukan kepada pemerintah yang menyulitkan, ya aparat pemerintah yang menyulitkan rakyatnya, jangan anggap enteng. Ya, ini doa yang mendoakan itu Nabi SAW. Pasti dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi doa-doanya Nabi SAW yang mendoakan kejelekan kepada para pelaku dosa. Makanya hati-hati kita dengan doanya Rasul SAW. Baik. Kemudian juga Abu Jahal. Ya, Abu Jahal juga ada peristiwa khusus dari Abu Jahal, laknatullah alaihi, yang dia juga berusaha menimbulkan gangguan kepada Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan Abu Jahal mengatakan, hal yu'afiru Muhammadun wajhahu baina adhurikum? Apakah kalian biarkan Muhammad membenamkan kepalanya di tanah, ya di tengah-tengah kalian? Jadi ini ibaratnya dia nggak mengatakan sujud kepada Allah, tapi membenamkan wajahnya ke tanah, ya. Faqila na'am, maka orang-orang mengatakan iya, kami biarkan. Faqala wallati wal uzza la in ra'aituhu yaf'alu dzalik la ata'anna ala raqabatihi au law afiranna wajhahu fit turab. Kata dia, demi Lata dan Uzza, dia bersumpah demi berhala, demi Lata dan Uzza, kalau aku melihat dia melakukan hal tersebut, aku akan injak lehernya dan aku uyil-uyil wajahnya ke tanah. Ya, aku akan benamkan wajah Muhammad ke dalam tanah. Faqala ata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yusalli za'ama li yata'a ala raqabatihi. Maka kemudian Abu Jahal melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Lalu dia pun mengira bahwa dia bisa untuk menginjak lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fama faji'ahum minhu illa wa huwa yankusu ala akibai wa yattaki biyadihi. Ya. Tidaklah Abu Jahal mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan dia langsung mundur lalu berusaha untuk melindungi dirinya dengan tangannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Abu Jahal yang katanya tadi mau nguyil-nguyil ya wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Faqala faqila lahu malak? Wahai Abu Jahal, apa yang terjadi pada dirimu? Faqala inni baini wa bainahu la khandaqan min nar. Sesungguhnya ada sebuah parit yang menghalangiku
antara diriku dengan dirinya. Ya. Wa haulan, demikian juga ada kengerian-kengerian. Wa ajnihatan, dan juga sayap-sayap yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau dana minni la akhtafathu al-malaikatu udwan." Kalau Abu Jahal memaksa untuk mendekatiku, maka tubuhnya akan dicabik-cabik oleh sayap malaikat. Jadi ternyata ketika itu Nabi alaihi salatu wasalam dijaga oleh malaikat. Dan di sini kita bisa melihat bahwa terkadang Allah memberikan perlindungan kepada beliau, terkadang tidak ada perlindungan kepada beliau. Nah, ini sunatullah. Jadi kadang Allah ingin tunjukkan kekuasaannya, Nabi terlindungi, tapi kadang Allah ingin tunjukkan bahwa Nabi pun bisa mendapatkan pelecehan. Ada hikmah di baliknya. Hikmah yang pertama, kenapa Nabi dilindungi? Karena beliau Nabi Allah, utusan Allah, nggak dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan ketika Nabi SAW dihina, Allah juga ingin menunjukkan bahwa ya sosok yang paling mulia pun mendapatkan ya perlakuan yang paling melecehkan. Ya, ada hikmah masing-masing, ada hikmah dari kedua peristiwa ini. Ketika Nabi dilindungi, ada hikmah di baliknya. Ketika Nabi dibiarkan dilecehkan, itu pun ada hikmah di baliknya. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, qala fa anzalallahu azza wa jalla, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, dia merasa bahwa dirinya cukup, memiliki kekayaan, memiliki kedudukan. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kembali kalian hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah gambarkan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal tadi. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, tidakkah engkau memperhatikan orang yang melarang orang untuk salat, seorang hamba untuk melakukan salat? Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu kalau orang yang dilarang untuk salat itu berada di atas petunjuk? Au amar bit taqwa, atau bahkan dia memerintahkan manusia untuk bertakwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, tidakkah bagaimana pendapatmu kalau yang melarang itu justru dialah yang melakukan kedustaan dan dialah yang berpaling? Artinya Abu Jahal tadi yang melarang atau ingin mengganggu Rasulullah SAW ketika salat, justru dialah yang kadzdzaba wa tawalla, yang berdusta dan berpaling. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam ya'lam bi annallaha yara. Ya. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Hati-hati orang yang menzalimi kaum mukminin. Hati-hati orang yang menzalimi ya kaum muslimin. Allah melihat perbuatan kalian. Allah tahu apa yang kalian lakukan kepada kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggal diam. Akan ada pembalasan bagi kalian. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya. Ketahuilah kalau dia tidak berhenti melakukan kezalimannya, maka kami akan tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Falyad'u nadiyah, biarkanlah dia panggil kelompok, atau biarkanlah dia panggil orang-orang yang mendukungnya. Sanada'uz zabaniyah, adapun kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti', maka janganlah kamu sekali-kali mengikuti orang-orang yang durhaka ini. Turun firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Ya, kejadian kemudian berapa tahun setelahnya Abu Jahal ya mati dalam keadaan sangat terhina. Kemudian ini kisah Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab sebagaimana yang telah kita jelaskan, beliau adalah menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Dalailun Nubuwah, beliau menyebutkan dengan sanadnya, kanat bintu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam inda Utaibah bin Abi Lahab. Dahulu putrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Fatallaqaha, kemudian Utaibah pun mentalak putri Rasulullah. Ya, disuruh oleh bapaknya Abu Lahab ketika turun surat Al-Lahab yang menghina, melecehkan Abu Lahab, maka kemudian Utaibah diperintahkan oleh bapaknya untuk menceraikan putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Falamma arada al-khuruj ila Syam, qala la atiyanna Muhammadan fa'udhiyannahu fi rabbih. Maka ketika dia ingin bertolak, ingin keluar ke negeri Syam, sebagaimana kita sering sebutkan bahwa orang-orang Quraisy punya kebiasaan berniaga ke negeri Syam. Rihlatasy syita'i was-saif. Ya, mereka pergi ke negeri Syam di musim panas dan pergi ke Yaman di musim dingin untuk berdagang. Maka suatu saat ketika Utaibah bin Abi Lahab ya ingin berdagang, dia mengatakan, sungguh aku akan mendatangi Muhammad dan kemudian aku akan lecehkan dia karena dakwah dia untuk mengajak manusia kepada Rabb-nya. Qala fa'ata faqal, maka dia pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Muhammad, wa yakfur billadzi dana fadadalla fakana qaba qausaini au adna. Ya. Dia mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku kufur kepada dia yang mendekat. Kemudian dia membaca surat An-Najm ini ya. Jadi telah turun firman Allah dalam surat An-Najm ya, yang mengisahkan tentang turunnya wahyu melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Wahai Muhammad, aku kufur kepada Jibril yang mendekat kepadamu. Kemudian dia dekat kepadamu sehingga jaraknya hanya sekitar 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Yang intinya saya kufur kepada apa yang turun kepadamu wahai Muhammad. Kemudian apa yang dia lakukan? Thumma nafala fi wajhi. Kemudian dia pun meludahi wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seumur-umur berdakwah belum pernah diludahi manusia. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam diludahi oleh Utaibah ibn Abi Lahab. Thumma radda alaihim natah. Kemudian dia pun mengembalikan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia talak putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa. Ketika diludahi oleh Utaibah bin Abi Lahab, beliau berdoa. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shallit alaihi kalban min kilabik. Ya. Ya Allah, kuasakan atas diri Utaibah seekor anjing dari anjing-anjingmu. Ya, doakan kejelekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Thalib, ketika itu ada Abu Thalib. Kan Uqbah ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pamannya beliau, adiknya Abu Thalib, adiknya Abdullah, ayah dari Rasulullah. Berarti dia adalah sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya. Maka Abu Thalib mengatakan, "Fawajima anha." Maka Abu Thalib tidak suka dengan doa tersebut, mengatakan, "Ma'aghnaka an da'wati ibni akhi." Kenapa kau doakan kejelekan kepada sepupumu sendiri? Faraja'a fa akhbarahu bidzalik. Maka kemudian Abu Thalib pun berpaling, lalu dia mengatakan atau menyampaikan doa tersebut kepada Utaibah. Entah dia mengatakannya kepada Utaibah atau kepada Abu Lahab, yang penting doanya Nabi, kabar bahwa Nabi mendoakan kejelekan itu disampaikan kepada mereka. Maka apa yang terjadi? Wa kharaju ila Syam. Maka mereka pun pergi ke negeri Syam. Fa nazalu manzilan, lalu mereka singgah di satu tempat. Fa asyrafa alaihimur rahib minad dair. Kemudian mereka pun dijamu oleh seorang rahib. Ya, bagaimana yang pernah kita jelaskan dulu ya, negeri Syam, negerinya kaum Nasrani, banyak rahib-rahib, banyak para pendeta. Ya, kemudian mereka dijamu oleh sekelompok rahib. Faqala lahum, kemudian rahib itu mengatakan, hadhi ardun masba'atin. Ini adalah hadhi ardu masba'ah. Tempat ini, wahai Quraisy, ya, adalah tempat yang dipenuhi dengan hewan buas. Anjing. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab merasa ketakutan. Ya, tadi Nabi mendoakan akan dimakan oleh seekor anjing dari anjing-anjingnya Allah. Kemudian dia mengatakan, ya ma'syara Quraisy, a'inuna hadhihi lailah. Wahai sekalian Quraisy, ya beri pertolongan kepada kami untuk malam ini. Fa inni akhafu alaihi da'wata Muhammad, karena sungguh aku mengkhawatirkan doanya Muhammad alaihi salatu wasalam. Fajama'u ahmaluhum fafarrasu li Utaibah alaiha wa namu haulah. Maka kemudian mereka pun mengumpulkan barang-barang mereka dan menyediakan tempat khusus bagi Utaibah, wa namu haulah. Kemudian mereka pun tidur di sekitar Utaibah. Faja'al asad, maka tiba-tiba datanglah seekor singa. Tidur mereka. Datanglah seekor singa, faja'ala yatashammamu wujuhahum. Maka kemudian dia ciumi satu persatu orang yang sedang tertidur. Tsumma thana dhanbah. Kemudian dia putar-putarkan
ekornya. Ya. Fawathaba, kemudian Utaibah pun terbangun, kaget, langsung meloncat. Tiba-tiba di depannya ada seekor singa. Ya, fadarabahu biyadih. Maka kemudian Utaibah pun memukul singa tersebut dengan tangannya. Apa pengaruhnya? Ya, dia pukul singa tersebut dengan tangannya, darbatan, dengan sekali pukulan. Fa akhadahu fahadasyah. Maka kemudian dia pun diterkam oleh singa tersebut, lalu dirobek-robek. Faqala qatalani wa mata makanah. Maka kemudian Utbah pun berteriak, ya, singa ini telah membunuhku, kemudian dia pun mati di tempat tersebut. Ini orang yang meludahi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari fragmen ini. Ya, yang pertama, yang selalu kita sampaikan bahwa setiap orang yang menyuarakan kebenaran pasti dia akan mendapatkan gangguan. Sudah menjadi sunnatullah. Kemudian kadang gangguan yang diberikan ini melampaui batas, sampai diludahi, sampai dengan diletakkan kotoran ke tubuhnya ketika sedang sholat. Ya. Nah kemudian juga bolehnya kita untuk mendoakan orang yang berbuat kedzaliman, dan ini termasuk salah satu dari doa yang dikabulkan oleh Allah. Ya, fattaqu da'wata madzlum fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kalian kepada doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam makbul. Apalagi beliau berdoa di depan Ka'bah. Dan kemudian faedah selanjutnya bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Dan yang terakhir, bahwa orang-orang Quraisy sebenarnya tahu dan menyadari kebenaran dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun merasa ketakutan dengan doanya Nabi alaihi salatu wasallam. Dan bukan hanya kasusnya Utaibah saja, banyak sekali. Ya, tadi ada beberapa kasus kita sebutkan, banyak sekali di antara mereka yang ketakutan. Ya, ketika mendengar doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam fragmen baru dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hijrah ke negeri Habasyah. Jadi hijrah yang pertama itu bukan ke kota Madinah, tapi ke negeri Nasraniyah, ya, ke negeri Nasrani, yaitu negeri Habasyah. Bagaimana kisahnya? Ya, ikuti terus kajian ini. Insyaallah pekan depan kita akan bahas biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.